Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita. Kalau misalkan terkait pemadaman itu biasanya disebabkan ya karena terjadi gangguan teknis, entah itu dari sisi PLTD pembangkit selaku yang sumber listriknya. Menyiapkan ya SDM yang unggul ya, yang memadai, yang didukung oleh sarana prasarana dan teknologi di bidang sains, teknologi dan engineering. Jadi ininya sains, literasi, numerasi dan sains lah. Sari berita, cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik secara mendadak di wilayah Nunukan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran siswa. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam warta Nunukan pagi ini, edisi Rabu tanggal 30 Juli 2025 bersama saya Tika Octavia. Inilah warta Nunukan selengkapnya. Cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik secara mendadak di wilayah Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya. Cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik secara mendadak di wilayah Nunukan. Hujan deras disertai angin kencang sering menyebabkan pohon tumbang atau ranting patah yang menimpa jaringan listrik sehingga memicu gangguan pada sistem distribusi. Supervisor Pelayanan Pelanggan ULP PLN Nunukan, Ardiansyah, menjelaskan bahwa gangguan tersebut dapat menimbulkan korsleting hingga putusnya aliran listrik di sejumlah wilayah. Akibatnya, pemadaman terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan awal kepada pelanggan. Kalau misalkan terkait pemadaman itu biasanya disebabkan ya karena terjadi gangguan teknis, entah itu dari sisi PLTD pembangkit selaku yang sumber listriknya, atau mungkin bisa juga dari sisi jaringan yang menyalurkan atau mendistribusikan listrik itu sampai ke pelanggan-pelanggan. Biasanya disebabkan cuaca yang ada itu kan angin kencang mau hujan gitu kan. Nah biasanya kayak gitu itu terkait adanya mungkin pohon yang menempel dengan jaringan, atau mungkin bisa jadi juga karena ranting yang patah terus jatuh ke jaringan kayak gitu. Menurutnya pemadaman mendadak berbeda dengan pemadaman terjadwal yang bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dalam kasus mendadak, PLN terlebih dahulu harus mengidentifikasi sumber gangguan di lapangan sebelum menyampaikan informasi resmi. Terkait informasi pemadaman ya kami biasanya menginformasikan terkait pemadaman apabila memang pemadaman yang secara rutin atau terjadwal yang kami bisa informasikan, kami informasikan. Tetapi kalau terkait kayak gangguan-gangguan teknis tersebut atau mungkin di luar dari yang terjadwal, itu pun yang kami belum bisa memastikan secara langsung, ya itu pasti kita belum bisa menginfokan ke pelanggan. Meski demikian, Ardiansyah menegaskan bahwa pemadaman listrik mendadak tidak terjadi setiap hari, tetapi bersifat insidentil. Sebagai upaya pencegahan, pihak PLN aktif melakukan pengawasan serta pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi mengganggu jaringan distribusi listrik. Ahmad Ilham melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran siswa. Pembelajaran berkualitas dinilai sulit tercapai jika fasilitas sekolah masih belum memadai. Laporan Ferry Herdiansyah. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Gogot Soeharwoto menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama direktorat yang ia pimpin adalah mendukung pembangunan SDM unggul melalui peningkatan fasilitas belajar. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional Asta Cita keempat yang menitik beratkan pada penguatan di bidang sains, literasi, numerasi, serta teknologi dan rekayasa. Kemdikdasmen mengampu Asta Cita keempat ya. Salah satunya adalah menyiapkan ya SDM yang unggul ya, yang memadai, ya, yang didukung oleh
sarana prasarana dan teknologi di bidang sains, teknologi dan engineering. Jadi intinya sains, literasi, numerasi dan sains lah. Di bidang itulah kita ditugaskan dalam Astracita itu. Menurut Gogot, kenyamanan belajar siswa dan guru hanya dapat terwujud apabila kondisi sarana dan prasarana sekolah telah memenuhi standar yang layak. Ketiadaan fasilitas yang memadai akan menghambat proses belajar mengajar serta menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, untuk memastikan anak bisa belajar dengan nyaman, sarana prasarana inilah yang menjadi pilar ya. Karena mau tidak mau kalau sekolahnya tidak memadai, rasa-rasanya akan sulit guru untuk belajar secara nyaman ya dan aman ya, sehingga belajar bisa dilaksanakan dengan lancar. Dengan fokus pada penguatan sarana prasarana serta penguasaan sains dan teknologi, Kemendikdasman berharap sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendorong kemajuan siswa. Pemerintah pusat mendorong semua pemangku kepentingan di daerah untuk bersinergi demi percepatan perbaikan fasilitas pendidikan. Ferry Herdiansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan. MUI Nunukan ajak hidupkan nilai ibadah dalam kehidupan sosial yang menjadi benteng kuat untuk mencegah berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, perjudian, pencurian maupun tindak merugikan. Rusdi Mursalim melaporkan selengkapnya. Nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan seperti sholat, puasa, dan zakat, namun mencakup seluruh aspek kehidupan sosial yang dilakukan dengan niat baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam kehidupan sehari-hari, agama dan ibadah saling terkait. Keduanya harus menjadi fondasi dalam berperilaku, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa menjaga nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sosial dapat menjadi benteng yang kuat dari berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, perjudian, pencurian maupun tindakan merugikan lainnya. Ketua MUI Nunukan ini juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk aktif menjadi pelopor kebaikan serta turut menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat perbatasan. Sosial ini kan luas ya, betul. Tetapi sosial ini kan tidak mengajarkan sesuatu yang menyimpang daripada yang pokok, yaitu agama ini. Siapapun juga, agamanya apapun juga, pasti sesuatu yang bisa merusak itu pasti dilarang. Oleh karena itu di dalam agama kita Islam itu ibadah terbagi dua tadi itu, ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Ibadah mahdoh saya sudah sebutkan tadi, itu semua yang diperintahkan sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara ibadah umum ini, ya bagaimana kreasi kita. Nilai ibadah dalam perilaku sosial dinilai sebagai pondasi penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan beradab, terlebih di daerah perbatasan yang rawan berbagai pengaruh luar. MUI berharap pesan ini menjadi gerakan bersama lintas elemen masyarakat di Kabupaten Nunukan. Rusdi Mursalim melaporkan. Sebanyak 35 perpustakaan di Kabupaten Nunukan mendapat bantuan 1.000 buku dari Perpusnas. Bantuan menyasar perpustakaan desa, taman baca masyarakat, dan perpustakaan rumah ibadah. Laporan Ferry Herdiansyah. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mendorong pengembangan literasi di masyarakat. Salah satu strateginya adalah mengupayakan fasilitas bantuan buku untuk perpustakaan yang tersebar di berbagai wilayah. Tahun ini, 35 perpustakaan desa, taman baca masyarakat, dan perpustakaan rumah ibadah telah terdata sebagai penerima bantuan buku dari Perpustakaan Nasional. Hal ini seperti disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina. Strateginya yang pasti gini, kalau untuk perpustakaan desa, itu kan kita harapkan dibangun melalui dana desa. Nah, yang bisa kami lakukan adalah pembinaan. Tetapi, alhamdulillah, tahun ini, ya, saya mungkin bisa menginformasikan bahwa di Nunukan
terdapat 35 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan desa, TBM, dan perpustakaan rumah ibadah yang akan mendapatkan bantuan perpustakaan atau TBM itu 1.000 buku. Bantuan dari Perpustakaan Nasional ini merupakan hasil dari upaya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Jumlah buku yang dikirim mencapai 35.000 eksemplar dan akan disebarkan ke masing-masing perpustakaan penerima sesuai kategorinya. Jadi itu bentuk salah satu yang kami berikan, bentuknya dalam bentuk fasilitasi semua untuk mendapatkan bantuan melalui Perpusnas. Jadi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan berarti kurang lebih 35.000 buku ya, 35.000 buku yang tersebar untuk beberapa perpustakaan sekolah, perpustakaan TBM atau TBM, dan juga perpustakaan rumah ibadah. Kehadiran buku-buku baru ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi lokal. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan mengimbau pemerintah desa dan pengelola taman baca masyarakat untuk terus berinovasi dan memanfaatkan bantuan secara optimal guna mendukung budaya baca di daerah perbatasan. Ferry Herdiansah melaporkan. Penggiat FAI Nunukan berhasil meraih 4 medali pada Fornas ke-8 di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Laporan Muhammad Wahyu. Ketua Federasi Airsoft Indonesia PAI Nunukan, Prio Aji Andarusasi mengatakan pihaknya berhasil meraih 4 medali pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Atas raihan prestasi tersebut, Prio Aji bersama pegiat PAI lainnya telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dunia olahraga, mengharumkan nama Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Nunukan di kancah nasional. Konsep pertandingannya karena 3 lawan 3 pertarungan jarak dekat, konsepnya sistem poin. Jadi satu kelas yang dipertandingkan, satu game, satu permainan itu terdiri dari 2 babak. Masing-masing babak itu kita memperjuangkan sistem poin. Satu pemain itu memiliki alokasi 1 poin. Jadi ketika misalnya babak pertama itu kita tetap bertahan hidup 3 orang, maka di babak pertama kita bisa mendapatkan 3 poin. Ditambah lagi dari masing-masing babak itu ada 1 item di dalam pertandingan itu yang menjadi target rebutan. Itu namanya sistem point back. Lebih lanjut, Prio Aji mengatakan ia bersama rekan setimnya Ardian Sasyam dan Muhammad Asri yang turun di kelas GBBR berhasil menyumbang medali emas. Di pertandingan lainnya, kelas mixed yang diisi oleh pegiat Dr. Edil, Ardiansa dan M. Yaslan meraih medali perak. Sementara itu, 2 medali perunggu dimenangkan oleh masing-masing kelas AEG dengan personil Prio Aji, Astriawan dan Ari Prasetyo, dan kelas promosi FFA dengan pegiat Mustafa, Dedi Wahyuri dan Astriawan. Dari FAI sendiri, persiapan kami itu mulai dari 2024 sebelum ancang-ancang dilaksanakannya Porda. Akhirnya target kami juga berlanjut sampai ke Fornas ini. Jadi kita memang rutin latihan itu FAI dari tahun lalu 2024. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dan Ketua Kormi Nunukan Haji Akbar Ali memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada para pegiat olahraga yang sedang berlaga di Fornas NTB. Mereka juga menyaksikan secara langsung dan memberikan motivasi kepada para pegiat yang sedang bertanding. Muhammad Wahyu melaporkan. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan 2 berita utama. Cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik secara mendadak di wilayah Nunukan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran siswa. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Siang, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.